Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku ISPS Matematika bab 3 Denah dan Skala. Kita akan membahas latihan ulangan bab 3 di paket 1 bagian A pilihan ganda di halaman 76 sampai dengan 77. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita lihat untuk soal bagian A, pilihan ganda. Untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4, perhatikan letak beberapa tempat berikut. Ini ada rumah Dewi, bengkel, taman, toko buku, sekolah, rumah sakit, rumah Bayu, dan juga toko kue. Nah, pertanyaan pertama, sekolah berada pada koordinat berapa? Ini sekolah ya. Ini E, ya, dan ini 3. Jadi E3. Nah, C ya. Kemudian yang nomor 2, tempat yang berada pada H5. Ini H, ini 5. Jadi taman. D. Kemudian yang nomor 3, toko buku berada di arah titik-titik dari bengkel. Bengkel dan toko buku. Ini toko buku, ini bengkel. Berarti pertanyaannya dia dari mananya? Berada di arah mana dari bengkel ya. Artinya ini bengkel, ini ke kanan, artinya di timur. Maka jawabannya adalah A. Tempat berikut yang tidak berada di sebelah tenggara bengkel adalah, nah bengkel yang tenggara itu artinya sekolah itu betul ya, ini ada di tenggara. Toko kue juga iya, ini toko kue ya. Kemudian rumah Bayu betul ada di tenggara juga. Berarti yang tidak ada adalah rumah sakit ya. Rumah sakit atau C. Kemudian yang nomor 5, perhatikan bidang koordinat berikut. Ya, ada titik-titiknya, lalu koordinat titik C dan D berturut-turut. C ini adalah X-nya adalah min 2, kemudian Y-nya min 2 juga. D itu adalah X-nya adalah 2, Y-nya min 2. Berarti min 2, lalu 2 min 2. Jadi ini ya, jawabannya adalah yang B. Lalu untuk nomor 6, jarak dari kota P ke kota Q adalah 675 km. Lalu jarak dari kota P ke kota Q pada peta yang berskala 1:5 juta adalah titik-titik. Nah, berarti yang diketahui di sini adalah jarak sebenarnya ya, yaitu 675 km. Ini akan kita kali dengan 100.000 supaya dia jadi cm ya. Jadi 67.500 cm. Kemudian ini skalanya. Yang kita harus cari adalah jarak pada peta. Artinya jarak pada gambar ya. Nah, untuk mencari jarak pada gambar, kita akan mencari dengan rumus JG sama dengan JS ya. Lalu dikali dengan skala. Ya, ini adalah rumusnya. Kemudian JS-nya kita masukkan yaitu 67.500 ya. Kemudian ini cm dikali skalanya adalah 1/5 juta. Nah, ini artinya 67.500 cm dibagi 5 juta. Ya, kita coba hitung. Nah, ini hasilnya adalah 13,5 yaitu C ya, 13,5
cm. Jadi jawabannya yang C. Kemudian untuk yang nomor 7, jarak dua kota sebenarnya adalah 120 km, kilometer. Jika jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 6 cm, maka skala pada peta adalah titik-titik. Oke, kita lihat di sini berarti ada JG sama JS-nya sudah ada ya. Jarak sebenarnya 120 km, kita kali 100.000 ya supaya jadi cm. Jadi 12 juta cm. Ya, kemudian skala pada petanya 6 cm. Nah, kita akan mencari skala. Untuk mencari skala, kita akan menggunakan rumus jarak sebenarnya, jarak pada peta atau JG ya pada gambar, dibagi dengan atau berbanding dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta atau gambar adalah 6 cm, dibagi, nah yang ini berarti 12 juta. Ya, nah nanti cm-nya dicoret. Nah, supaya sebelah kirinya menjadi angka 1, ya 1 banding sekian, maka kita akan bagi masing-masing sisi dengan 6. 6 dibagi 6 yaitu 1, lalu 12 juta dibagi 6 adalah 2 juta. Jadi ini skalanya adalah 1 banding 2 juta atau jawabannya yang D ya. Kemudian nomor 8, diketahui skala sebuah peta adalah 1 banding 200.000. Jarak antara kota A dengan kota B pada peta tersebut adalah 4,8 cm. Nah, jarak sebenarnya yang ditanyakan. Artinya rumusnya adalah JS atau jarak sebenarnya sama dengan JG atau jarak pada gambar atau pada peta dibagi dengan skalanya. Sama dengan ini adalah jarak pada peta atau gambar yaitu 4,8 ya cm dibagi dengan skalanya adalah 1/200.000 sama dengan 4,8 cm dikali. Nah, ini pembagian pecahan akan berubah menjadi kita ubah jadi perkalian dan dengan mengubah juga posisi dari pecahannya ya menjadi 200.000 per 1. Ya. Nah, lalu ini tinggal kita kalikan saja ya. Jadi 4,8 dikalikan dengan 200.000 yaitu 960.000 cm. Kita bagi dengan 100.000 supaya menjadi kilometer. Nah, artinya ini akan menjadi 9,6 ya. 9,6 km. Ya, kemudian jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang kita ke nomor 9. Pak Rahmat mengendarai mobil menuju kota Medan yang berjarak 200 km atau kilometer dari tempat tinggalnya. Sebuah peta memiliki skala 1 banding 1 juta. Jarak antara kota tempat tinggal Pak Rahmat dengan kota Medan pada peta tersebut adalah titik-titik. Oke, berarti di sini ada jarak sebenarnya yaitu 200 km. Kita kali 100.000 supaya menjadi cm ya. Jadi 20 juta cm. Kemudian skalanya adalah ini. Jadi yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Jadi jarak pada gambar ya. Ini rumusnya adalah JS dikali skala. Kemudian jarak sebenarnya adalah 20 juta. Dikali skalanya adalah 1/1 juta. Nah, ini artinya adalah 20 juta dibagi 1 juta. Kita tinggal coret nolnya. Lalu jadi jawabannya adalah 20 cm. Ini adalah jarak pada peta. Jawabannya yang D. Kemudian yang nomor 10, jarak antara dua buah kota adalah 284 km.
Kemudian jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 4,8. Skalanya. Skala sama dengan jarak pada gambar atau pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Pada peta 4,8 cm. Kemudian jarak sebenarnya ini kita jadikan 384, kita kalikan 100.000. Ya, jadinya 384, nolnya tambah 5, jadi 38.400.000. Ya, ini cm. Nah, ini akan kita bagi dengan 4,8. Ini juga 4,8 dibagi 4,8, 1 berbanding dengan 38.400 dibagi 38.400.000 dibagi 4,8, yaitu 8 juta. Ya, seperti ini. Jadi perbandingannya adalah yang C. Nah, adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai ya, sampai nomor 10 dulu. Bagian B nanti akan kita bahas di pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy, dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.